Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 17 L3 ingin mempresentasikan soal ujian akhir semester keamanan jaringan dengan anggota saya sendiri Fajar Budi Sulistyo dengan NIM 171800076 Fakultas Teknik Telekomunikasi D3 Akademi Telkom Jakarta, dan rekan saya Alrenanda Nofisang Putra Kastela Fiawe dengan NIM 171800099 Fakultas Teknik Telekomunikasi D3 Akademi Telkom Jakarta, dan teman saya Jeremia Ramarapat Haryanja dengan NIM 1718082 Fakultas Teknik Telekomunikasi D3 Akademi Telkom Jakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perancangan jaringan pada soal layer 2 VLAN security. Sebelum kita memasuki perancangan VLAN layer 2 security ini, saya ingin menjelaskan beberapa materi yang terkait pada soal layer 2 VLAN security. Yang pertama adalah VLAN. VLAN sendiri adalah suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi melalui virtual tanpa harus ada perangkat di dalamnya. Selanjutnya ada native LAN. Yaitu native VLAN maksud saya. Itu adalah suatu aturan data frame yang memungkinkan switch yang tidak mendukung 802.1 key agar bisa melintas traffic VLAN ke switch atau perangkat lain. Selanjutnya ada inter VLAN, merupakan proses memforward lalu lintas dari suatu jaringan VLAN ke VLAN lain. Dengan kata lain, menghubungkan host VLAN yang berbeda. Dan lalu yang terakhir ada ACL, yaitu Access Control List, yang merupakan metode selektivitas terhadap paket data yang akan dikirimkan pada alamat yang dituju. Itu adalah materi yang terkait pada layer 2 VLAN security. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana rancang topologi layer 2 security. Di sini saya menggunakan topologi yang sudah disediakan oleh soal. Dan sebelumnya saya sudah menyiapkan perangkat-perangkat apa saja yang dipakai di topologi, seperti cloud, router, switch, dan end user yaitu PC. Sebelum kita melanjutkan ke konektivitas, saya ingin memberitahukan ada tambahan part modul yang akan kita pasang di router. Pertama kita buka router, lalu kita zoom in, pastikan router Cisco kita off. Lalu pada bagian ini kita akan pasang modul, yaitu modul HWIC strip 2T. Karena di sini saya sudah pasang sebelumnya, maka tidak perlu kita pasang lagi. Setelah kita pastikan sudah kita pasang, kita nyalakan lagi perangkatnya. Oke, itu adalah part tambahan pada router. Selanjutnya kita akan melakukan konektivitas menggunakan serial DCE. Serial DCE ini kita hubungkan dari cloud serial 0. Lalu kita sambungkan ke router serial 000. Oke, selanjutnya pada perangkat router dan sentral kita menggunakan kabel stack. Pada kabel stack kita pakai Gigabit Ethernet 00, lalu kita pasangkan port fast Ethernet 01. Oke. Setelah itu kita pada sentral kita pasangkan Gigabit 01 pada SW1 sama Giga Ethernet 01, dan sentral Gigabit Ethernet 02 pada SW2 Giga Ethernet 01. Oke, tetap menggunakan crossover, kita menggunakan fast Ethernet 024 untuk SWA
switch SWA, kita samakan dengan fast Ethernet 024 dan lakukan hal sama pada SW2 dan SWB. Lalu untuk tambahan, kita tambahkan untuk fast Ethernet 023 dari SW1 ke SW2 dengan port fast Ethernet 023. Kenapa kita pasangkan? Karena ini akan menjadi jalur terang. Setelah itu kita lanjut. Pada switch kita pasang ke PC masing-masing, kita mulai dari kiri saja. Fast Ethernet 0, lalu fast Ethernet 02 pada selanjutnya, fast Ethernet 03, fast Ethernet 04, dan lakukan hal sama pada switch sebelah. Fast Ethernet 03, fast Ethernet 0, lalu yang terakhir fast Ethernet 04 ke PC Takra. Oke, sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah memberikan IP address pada setiap masing-masing PC. Kita lakukan pada PC yang pertama atau PC C1. Kita masuk desktop, IP configuration. Pada IP ini kita menggunakan IP 192.168.20.50 dengan default gateway 192.168.20.1. Kita lanjut ke PC 1 dengan default gateway 192.168.10.100. Pada C3 pun sama, kita masuk desktop, IP configuration, IP address-nya sama 192.168.10.2. Dan default gateway-nya pun juga sama 192.168.10.100. Karena VLAN berbeda, maka secara otomatis IP-nya juga akan berbeda. Itu kita menggunakan IP 192.168.5.1 dan default gateway 192.168.5.100. Dan untuk D1 sama 192.168.5.2 dan 5.100. D2 juga sama 53 dan 100. Dan D3 juga sama 192.168.5.4 dan default G 5.100. Dan untuk D4 kita menggunakan VLAN 10 yaitu 192.168.10.3 dengan default gateway 192.168.10.100. Demikian perancangan topologi pada soal layer 2 VLAN security. Untuk konfigurasi akan dijelaskan oleh rekan saya Alriana Danoviusma Putra Kastela Viawe. Waktu dan tepat dipersilahkan. Oke, terima kasih Fajar Budi Sulistyo yang telah membantu untuk menyiapkan perangkat dan interface untuk VLAN security layer 2. Saya lanjutkan ke tahapan konfigurasi topologi jaringan layer 2 VLAN security. Pertama kita konfigurasi router. Di sini saya sudah siapkan beberapa konfigurasinya, jadi tinggal dikopas aja. Ngambil config T. Pertama kita harus nyambungin antara router ke cloud.
Kemudian kita kasih IP-nya, IP di interface serial 00-nya itu 209 titik 165.200.1 CS24. Kemudian untuk di sambungan router ke switch 0 atau sentral, itu kan dari G01 ke FA01. Ini kita masuk dan tujuannya agar G00 ini tidak di shutdown, jadi harus di no shutdown agar aktif gitu, mengaktifkan interface G00. Sudah, kemudian kita membuat interVLAN dulu. VLAN ada interVLAN G00.1, G00.2. 0.2 ini artinya SAPIV 0.15, nanti ada 0.2 tapi tidak sekarang dibuatnya. Nanti copy, stop, berhasil. Up, lihat G00-nya up, G00.1-nya up, G00.2-nya up, G00.13 up, dan serial 00 juga up. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi switch di sentral. Masuk. Oh ya, sebelumnya nanti aja terakhir deh. Di sini switch sentralnya itu kita masukkan beberapa konfigurasi, diantaranya ada di FA01 yang dari jalur router ke switch. Yang pertama ini enable dulu seperti biasa, terus config di terminal atau config T, kemudian kita paste switchport mode terang, switchport native VLAN 15, dan switchport non UTIET, lalu no shutdown untuk mengaktifkan interface ini. Terus G01 ini arah dari sentral ke SW1. Copy lagi, paste. Bentar. Kemudian exit. Kemudian kita menuju ke VLAN. Pembuatan VLAN, ada VLAN 5, VLAN 10. Di sini VLAN yang pertama kita menggunakan VLAN 5 itu IP-nya 192.168.5.102/24. Copy. Bentar. Paste. Bentar lagi. Kita exit dulu. Kemudian dilanjutkan untuk SW1. Ini ganti 100 saja. Oke. Kita masuk ke SW1, Kelly atau command line. Ntar enable config T. Konfigurasinya pertama FO024 ini dari SW1 untuk SWA. Kita beri akses copy, paste, berhasil.
Kemudian kita buat VLAN lagi, VLAN 5 dan VLAN 10 langsung aja semuanya. Tapi ini kalau tambah dikit, sip. Tapi CA tadi udah. Konfigur terminal. Oke. Nyalaannya up dan span juga up. Kemudian ke S2 nya enable konfigur terminal. Kayaknya kebalik aja ya. Enggak, yang gue bingung tadi kan no shutdown, exit, VLAN 10, exit lagi, INT VLAN 10. Maksudnya? Itu baca dah. No shutdown, kan udah no shutdown. Terus exit. Terus ke VLAN 10. Terus lo exit lagi. Ya. Terus INT VLAN 10. Ini kan Bener, cuma buat VLAN doang, tapi nggak gue kasih nama. Harusnya kan ini ada kasih nama. Udah lanjut. Kalau ini bener nggak? Ya gimana? Bener sih, up semua sih. Ya udah lanjut. Kok tadi kayak ada yang aneh? Ayo lanjut, tukang editnya cuma berapa jam nih? Terlalu sabar. Up. Juga udah up. Tapi VLAN-nya belum ya. Sini VLAN-nya. Ini VLAN-nya juga belum. VLAN-nya belum. Untuk S1. Tapi sip. Extra. Udah up. Ini juga udah up. C2 belum. Tapi dia 024 nya up. Jangan pasti aja. Bla 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 bla. Bentar ya. 102 benar. 11 terus. Exit bentar, sabar. Infilm 5. Minus. Alah. Satu. Ini. 9.
VLAN ini 10. Alah. Ngeset satu 100 aja 102. Ini berapa sip ini 5. Terus 3 terus sip ini 10. Terus 10 100. Up. Oke, selesai. C2 sudah selesai. Kemudian di WB nya kurang lebih sama sih. WB sama enable configure terminal stop. Terus filenya 4 bener ya, tadi kan 3. Tapi satu salah gitu. Ini 100 4. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan tes dulu dari kita akan tes konektivitas di antar VLAN doang. Ini 10 192.168.10.2 waveform dan ini stop from ping 192.168.5.4 waveform VLAN terhubung.
Kemudian di sini kita ada tambahan, yaitu menambahkan SIM manajemen atau C1. C1 ini terhubung ke SWA. Jadi pertama kita di SWA-nya dulu. SWA-nya kita kasih dia VLAN 20. Tapi ini exit dulu biar mudah, biar lebih enak hidupnya. Kita oh kenapa nih? Oh iya, ini ada tuh VLAN 20 exit. VLAN 20 ini nggak bisa langsung gitu, kenapa? Copy paste masuk Tenatan SH, kemudian di SWB nya juga sama. SWB nya exit dulu, terus VLAN 20 exit lagi, terus interface VLAN-nya VLAN 20, terus masukin IP address-nya 201. Ini tadi jadi VLAN 20 IP address-nya 192.168.20.200. Kali ini kan 192.168.20.21. Sekarang SP1 nya enable config T, dan VLAN 20 exit, VLAN 20, terus kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address-nya itu di SW1 202. Dulu. Bener ya, dulu 101 kan tadi. Nih. Ini paste SH, terus kemudian di SO2 nya exit lagi, terus kita seperti tadi sama VLAN 20 exit IP address-nya paste SH. Kemudian di bagian sentral enable config T, VLAN 20 exit
NV20 hasilnya, terus IP-nya IP-nya 204. Semua SH. Oke. Oh ya, ininya belum ya. 23 nya udah tadi. Oh. Nah, 23 nya kurang 15. Jadi udah belum ya? Exit paste untuk terang terusin ke sini. S2 nya juga sama. Terus terakhir kita buat ACL sama nambah intervilan di router di interface sub interface G0/0.3 untuk VLAN 20. Masuk ke router enable, masuk ke terminal. Terus pertama kita buat dulu intervilannya. Kemudian kita buat access list agar si manajemen itu PC 1, PC 0 dia bisa akses router lewat SSH dan VTI. Ini kondisi dari SSH-nya belum diaktifin. Bisa dan kita akses list untuk apa kita kita harus buat grup dulu, akses grup. Oh iya. Nah, tadi juga sebenarnya apa yang dijalankan Fajar tadi sebenarnya ada yang sedikit keliru sih tadi. Ini sebenarnya 210 HP-nya. Nah, Oke. Oke. Mungkin itu saja dari saya untuk konfigurasi yang dilakukan. Sudah semua perangkat dikonfigurasi. Selanjutnya adalah melakukan uji konektivitas dari PC manajemen atau C1 ke router, kemudian pengujian dari ping dari C1 ke switch A, B, dan switch 1, switch 2,
yang akan dilakukan oleh teman saya Jeremy Mardapot Haryanja. Baiklah, di sini saya akan mengkoneksi PC1 ke SSH dan ternyata bisa kita lihat ternyata gagal. Dan di sini saya akan mencoba untuk mengeping dengan IP address 192.168.168.20.200. Dan bisa kita lihat juga ternyata gagal. Dan di sini saya juga mencoba untuk ngeping IP address dengan 192.168.20.201. Dan bisa kita lihat ternyata gagal. Dan kesimpulan yang saya dapat pada konektivitas yang dilakukan pada komputer, manajemen, dan router 1 mengapa gagal? Karena melalui SSH gagal dikarenakan ada faktor eksternal, kemungkinan terjadi kesalahan di konfigurasi di interfilannya. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Jeremy Mardapot Haryanja. Demikian video kami dari kelompok 2 untuk ujian akhir semester keamanan jaringan. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan ingin menjelaskan bagaimana perancangan. Lupa saya mau ngomong apa. Itu bisa dipotong nggak kayak gitu? Saya lagi bercanda kayak gini bisa dipotong nggak? Bisa dipotong nggak? Pertama-tama di sini kita akan mencoba untuk menghubungkan antara router dengan port. Share screen. Ketiga ngulang nih. Sebelumnya terima kasih buat saudara Alena dan Novius Jawe karena telah mengkonfigurasi keamanan jaringan VLAN security. Di sini saya akan melakukan tes koneksi untuk mengetahui berhasil atau tidaknya konfigurasi VLAN security. Jar, mau nanya Jar. Astagfirullahaladzim. Apaan? Bentar, sepertinya terjadi kesalahan, kami sedang berusaha memposisikan Anda ke rapat.